Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para Bapak sekalian, singkat saja karena waktu yang sudah lebih, dan mohon maaf terlambat karena juga berangkatnya sudah mepet. Sebenarnya nyampe tadi jam 20 bisa sampai, namun karena macet, tidak ada kemacetan. Kemudian sebelumnya Mas Abi maju ke depan. Ini nanti waktu kalau katakanlah 2 jam tidak mencukupi, barangkali nanti secara global saja dan nanti bisa langsung dialog. Kemudian sebenarnya kami itu lebih ke operasional, praktis. Ya. Seperti tadi disampaikan, jadi sekali lagi kami itu lebih operasional, lebih praktis. Maka sambil juga disiapkan geboknya yang besar, ya. Ini nanti mohon Mas Abi barangkali ya pengenalan secara singkat saja. Kemudian nanti ini para Bapak sekalian, para jaga semuanya ini dengan yang sudah bawa isu sembelih atau isu kelek, monggo nanti bisa dialog persoalan isu. Kemudian kalau nanti mau beli isu, nanti yang barangkali ada harganya. Ini yang paling mahal isu harga berapa Pak yang dibawa? Ada yang 1 juta, 2 juta, 4 juta, iya, 500. ada yang jutaan. Ya sebenarnya bukan persoalan apa mahalnya isu sebenarnya. Ya. Baik, nanti mohon Mas Abi, ini kebetulan wakil ketua, saya diamanai sebagai ketua. Mas Abi ini wakil ketuanya. Abi Ahmad Bagus, tapi lebih dikenal dengan panggilan Abi. Ya. Kalau ini teman-teman sekalian ini ya alhamdulillah punya spesialisasi masing-masing. Ya, punya spesialisasi masing-masing. Dan ini memang belum begitu lengkap. Kamu insya Allah nanti bisa mencukupi. Baik, jadi pertama para Bapak sekalian, kesadaran umat Islam untuk berkorban itu sangat tinggi. Mudah-mudahan di sini sudah demikian. Kalau di kota sudah sangat tinggi. Kemudian sementara sumber daya jagalnya itu masih sangat kurang, itu. Kemudian yang kedua, kita yakin ke depan itu sudah akan banyak tempat-tempat penyembelihan, baik itu masjid, musola, atau mungkin kantor-kantor, sekolah-sekolah. Itu kalau umpamanya bukan jaga, itu kalau sudah mulai ditanyakan punya sertifikat kompetensi tidak. Nah ini jadi penting. Maka ini sudah pernah terjadi terhadap teman-teman kami, disuruh jaga, kemudian sebelumnya ditanya punya sertifikat enggak? Sertifikat kompetensi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita harus mengikuti perkembangan. Kalau kita barangkali dengan HP YouTube-nya kan macam-macam ya, macam-macam perkembangan kaitannya dengan persoalan jagal menjaga. Maka
sekali lagi yang ketiga adalah kita harus mengikuti perkembangan. Maka karena itu kami alhamdulillah bisa bertemu Bapak sekalian itu dalam rangka sharing saja, ya, sharing dari pengalaman-pengalaman yang kami dapatkan. Saya kira demikian pengantar dari saya. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Mas Habib. Monggo Mas Habib. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terima kasih untuk waktunya bagi kami dari Jalan Kota Jakarta telah diterima di sini dengan baik. Lalu kami kemarin dapat informasi dari kawan-kawan bahwasanya pimpinan ranting memberikan surat permohonan untuk BIMTEK. Yang mohon maaf karena tadi ada keterlambatan di rekrut itu pas kebetulan ada acara Habib Syekh di pondok, jadi agak riwayatnya kita keliru jalannya, jadi agak terlambat. Yang pertama ini, yang kedua akan kami sampaikan Pak cara pola persembelihan. Di sini banyak pola sembelihan itu yang kadang kita masih belum paham tentang gimana caranya menentukan ketajaman pisau kita masing-masing sebelum kita eksekusi. Nah, yang pertama, kenapa kita harus benar-benar tajam itu yang seperti apa, Pak? Saya akan harus yang lainnya atau saya cepat atau apa? Tapi di standarisasi kompeten SKKN ini ada cuma saya kertas untuk menentukan ketajaman pisau. Nah, di situ di kami di Jagamu ini kita menetapkan ada pola kita menentukan ketajaman itu dengan model gravitasi pisaunya sendiri. Jadi kita tidak menggunakan tenaga. Kita menggunakan tenaga dari pisaunya panjangnya semuanya. Itu yang pertama, gravitasi pisau. Setelah itu akan kita berikan pola gimana atau caranya untuk menentukan ketajaman pisau panjangnya sebelum panjangnya siap untuk mengeksekusi. Terkadang non sewu panjangnya mungkin di masjid atau di musola atau di ranting yang mempunyai banyak sekali inventaris pisau atau asahan yang ada di masjid atau musola. Jadi panjenengan karena kita kenapa kita sekarang harus paham pola yang model sekarang yang harus kita terapkan karena apa Pak? Supaya kita bisa menerapkan pola sembelih dan pola asah yang tepat dan benar. Nah, di situ kita harus bisa memahami polanya terlebih dahulu sebelum kita melakukan. Karena apa? Dengan pisau yang tajam-tajamnya pisau, kita bisa menerapkan pola sembelihan yang banyak modelnya. Contoh, kami biasanya menggunakan pola sembelihan 3 model sembelihan. Yang pertama, model dorong, metode dorong. Yang kedua, metode tarik. Yang ketiga, metode dorong tarik. Yang nanti akan kita ajarkan gimana
cara prosesinya, caranya, kuda-kudanya seperti apa, pemegangan seperti apa dan lainnya. Nanti akan kita terapkan semuanya. Nah di sini biasanya kami melakukan buntek itu Pak Nonsewu, kami tidak terlalu banyak bicara di depan, tapi kita akan memberikan contoh dan panjenengan bisa mencoba. Karena apa? Kalau panjenengan akan kita banyak ngomong di depan seperti ini, kadang ada yang bisa diterima, kadang tidak jelas sama sekali. Jadi pola kami kita balik, kita cuma sedikit ngomong tapi banyak memberikan prakteknya. Nanti pada waktu lain kita akan mengadakan pola pelatihan dan nanti di situ panjenengan bisa diskusi sama teman-teman yang membidangi semuanya. Kalau panjenengan mau belajar alhamdulillah, nanti ada Mas Ian sama Mas Yuma di sini. Kalau mau ajar perebahan di situ ada Mas Adam sama Pak Giono. Ada di sini ada sebelian ada Mas Topik sama Mas Ahmadi sama Mbak Najib. Nah, di situ panjenengan bisa berpola gimana caranya dan bisa mencoba. Jadi kenapa di sini kami berpola di pelatihan kita di sini cuma memakai alat bantu dengan debok sama, kalau itu sebenarnya debok sama karung gunung. Kenapa? Karena yang pertama Pak, kalau debok itu kan seperti leher sapi. Karung gunungnya kita seperti geleger sapi. Gimana kita penanganan pemegangan dan gimana caranya kita penyayatan yang bagus. Jadi panjenengan bisa mencoba semuanya. Kita terapkan yang akan supaya panjenengan bisa memahami benar cara pemegangan pisau yang biasa panjenengan pegang, atau nanti pada setelah itu kami memberikan yang biasa kami gunakan seperti apa, akan ada perbedaan di situ Pak. Dan di situ supaya apa panjenengan memahami juga pola-pola dasar sembelihan seperti apa. Karena panjenengan di sembelih itu tidak sendiri. Panjenengan akan didampingi oleh dua kedi atau dua pendamping kanan kiri. Kanan kirinya apa? Untuk pemegang kepala sama pemegang bandar. Nah, kalau pemegang kepala sama tampilnya paham pola Bapak semuanya, Bapak insya Allah akan menunaikan tugasnya dengan cepat dan tepat. Tapi kalau yang pegang kepala sama yang bandar tidak pas, akan susah. Akan kita contohkan pola 9 pakai debok dan goni itu nanti panjenengan supaya apa bisa pola kuda-kudanya seperti apa. Nanti polanya menurut saya kadang ada yang mas ini ada nunggu sebenarnya nunggu nafas sapi harus sama dengan nafas kita atau seperti apa dan lainnya. Kalau kami biasa mengatakan kita harus paham di mana area sembelihnya. Pertama itu, yang kedua kita harus memahami pola pisau kita harus seperti apa dan ketajaman harus seperti apa. Nanti panjenengan akan mencoba pisau yang tajam itu seperti apa, kalau pisau tidak tajam, kalau pas untuk disembelih seperti apa. Dan kalau panjenengan mau setelah selesai semua, panjenengan harus bisa mengoreksi 9 panjenengan. Udah semua udah terputus atau belum 4 saluran yang
harus terputus. Pertama, saluran makanan, saluran pernapasan, dan darah kanan kiri. Itu yang kita terapkan di sini adalah pola yang ditetapkan standar kompetensinya. Jadi panjenengan harus memahami sebelum besok itu diangkat, panjenengan harus bisa mengoreksi. Yang koreksi seperti apa sebetulnya Pak? Juru sebelah atau kedinya atau pendampingnya? Yang pertama yang koreksi adalah pendampingnya. Kadang juru sebelah kalau panjenengan kepala kiri mau lihat bawah kan nggak bisa. Nah, jadi kadang yang harus bisa mengoreksi adalah yang memegang kepala dulu. Baru kita yang melakukan, baru kita cek terakhir. Jadi itu. Nah, di sini Pak, kami tidak panjang lebar, kami kepengen lalu kita bisa praktek gimana cara pembelian akan kita bagi nantinya. Nanti kalau umpamanya ada pengen tanya tentang perubahan, di sini kami menggunakan pola perubahan seperti apa. Kami di sini di Jagalku ini menggunakan pola perubahan ada 3 Bapak. Yang satu Barley, yang kedua Rob Squash, yang 3 Sutri Bapak. Yang 3 ini biasanya kita memakai untuk sapi-sapi yang terkadang kebanyakan nikah. Kalau kita biasanya sapi-sapi sirkus Pak. Contohnya seperti apa? Sapi Bali Pak, yang kadang tidak keluar dan lainnya. Sapi Madura. Kadang kalau sapi PO yang biasanya yang agak baru poel-poel 1 itu biasanya agak sapi PO, sapi putih itu. Jadi agak-agak dia agak polah gitu. Kalau pakai suri kita nanti akan lebih cepat dan lainnya. Karena tidak jatuhnya juga cepat, bukan di luar area itu. Seperti itu. Nanti akan kita jelaskan semuanya. Nah, yang terakhir tentang asah bina. Asah bina ini Pak memang kita utamakan karena apa? Ini menyangkut semuanya. Umpama panjenengan mau nyembelih, mau menguliti, mau memotong daging, kalau pisaunya tidak tajam akan pertama lambat dan capek Pak. Kenapa? Kalau kita pakai pisau yang tajam, kita akan berdirinya lebih cepat untuk menjalankan tugasnya. Kalau panjenengan pakai pisau yang tidak tajam, panjenengan akan lama menyelesaikan tugasnya. Gitu. Jadi di sini kami menerapkan pola yang standar dengan peralatan holding seperti ini. Jangan panjenengan biasakan kalau semuanya pas acara penyembelihan atau pemotongan daging yang ada di masjid, panjenengan jauh banyak yang kalau hewan itu bawa ungkar, bawa gerindo dan lainnya. Karena itu pertama waktunya juga menyita kita, yang kedua hasilnya nanti akan kotor juga. Karena apa? Kadang kita mencuci, kadang dia kalau mencuci ada besoknya, kan gitu Pak. Kalau dengan ini panjenengan bisa melihat gimana caranya memakai dengan cepat dan tidak banyak waktu. Kita contohkan Bapak Mensewu. Kalau ini Pak, umpamanya menikah kita tajam belum? Tajam belum? Nah, kalau pola kita yang pertama Pak, kenapa kok ketajaman itu pakai gravitasi pisau? Itu seperti ini Pak. Ini kita letakkan di atas kertas dari posisi miring, lalu kita angkat Pak. Dia akan jalan sendiri. Ini namanya tajam. Kalau umpamanya ini tidak tajam seperti apa? Ini Pak.
ini akan diam saja Pak, tidak akan menyayat. Ini namanya tidak tajam. Nah, gimana kita menajamkan lagi Pak? Cuma dengan alat bantu, alat honing ini kita cuma seperti Pak, nempel, kita tarik bawah, nempel, tarik bawah. Jadi, dan dalam sudut yang sama, ini tajam tidak Pak? Kembali lagi. Karena apa? Non tahu. Terkadang panjenengan sudah pernah melihat alat seperti ini, sudah punya, tapi gimana caranya memakainya yang kadang belum panjenengan paham. Terkadang ada model yang non tahu. Kalau panjenengan ngasah pisau itu kadang ini cuma biar kadang dikatakan seperti jagal Pak. Non tahu. Dia berkata, jadi yang kena yang mana Pak? Yang kena ini Pak. Jadi ini sebenarnya apa? Cuma ditempel, tarik ke bawah, tempel, tarik ke bawah, tinggal. Nanti akan bisa menjadi pisau itu akan tajam kembali. Tapi sebelum kita pakai ini kita harus paham dulu pola asah dengan batunya. Harus ini apa toh? Nanti panjenengan bisa tanya semuanya sama teman-teman yang ada. Setelah ini kami akan monggo nanti kalau kita bagi 3 untuk perbahannya dan lainnya supaya apa? Waktunya kita pendek biar semua lebih paham dan senang. Jadi sementara yang saya paparkan cuma biasa kalau dari kami cuma kebanyakan di prakteknya. Saya tidak mau kalau kami memberikan cuma banyak di teori aja. Kadang kalau di teori itu dipraktikkan kadang tidak bisa. Jadi kalau kita kembali teorinya kita praktiknya yang banyak. Karena apabila panjenengan paham, lebih paham. Nah dari itu kami akan setelah ini kami bagi tugas. Kami ada yang sembelihan di luar karena kami menggunakan kedebok pisang dan goni itu kita basahi Pak, supaya lebih kuat lagi. Nah untuk kedebok pisangnya juga sama. Kalau sebetulnya kami kalau kedebok pisang kita memakai yang minimal 5 hari setelah terbang baru kita pakai latihan. Kalau baru kita enggak, kadang sekarang Pak. Kenapa? Kalau pisaunya tajam seperti ini sekali sayap nanti putus Pak. Tapi nanti kan kita usahakan gimana cara pola kita untuk panjangnya biar pola panjangnya biar panjangnya paham. Jadi polanya kita seperti apa? Insya Allah nanti bisa diterapkan di masjidnya masing-masing. Nah, nanti monggo setelah ini kami siapkan nanti monggo dari panitia membaginya seperti apa kita siapkan di luar. Jadi itu pesan kami, tolong Pak kita belajar seperti di sini saya tidak menggurui Pak bersama. Saya biasanya cuma kita di sini kita belajar bersama Pak. Dan Pak, kalau pakai ini nanti pastikan jelas jalan Pak, diam coba. Diam. Oh iya. Kalau gitu gini, untuk asah beda. Sementara dia dengan kami kasih waktu 10 menit masih yang nanti akan diberikan masih yang gimana cara asah bilah pakai baju seperti apa akan diberikan sebentar. Setelah itu ini aja. Nanti akan setelah asah bilahnya
nanti pada perubahan akan diberikan sama perubahan seperti apa akan kita disampaikan, karena apa setelah itu kita baru mencoba semuanya. Jadi, monggo Mas. Ya ini sedikit saja materi yang saya sampaikan mengenai asabilillah. Yang pertama, mengasah, tujuan daripada kita mengasah yaitu mengajarkan sesuatu. Kali ini asabilillah jadi bilah atau pisau kita yang kita tajamkan dengan media yang lebih keras daripada pisaunya. Jadi untuk media asahnya itu ada macam-macam Pak. Ada yang batu asah alam, kemudian ada yang batu korundum, karbit atau batu-batu pabrikan Jepang yang harganya fantastis itu Pak. Nah, kemudian ada amplas dan sebagainya. Namun kalau dari teman-teman sekalian, teman-teman kami dan teman-teman dari Jagalmu, kita menyarankan untuk pengasahan dengan batu alam karena yang lebih terjangkau dan mudah didapat dan hasilnya pun bisa maksimal. Setelah itu dalam kita melaksanakan kurban nanti biasanya ada berbagai macam pisau. Barangkali ada yang bingung pisau apa yang mau kita bawa di lapangan nanti. Untuk yang pertama itu biasanya ada pisau sembelih. Pisau sembelih itu umumnya dibagi ada 3 jenis Pak, yang model straight lurus seperti ini. Straight lurus seperti ini Pak. Standar yang kita pakai standar SKKN, standar kompetensi nasional Indonesia, dengan panjang untuk sapi 1,5 kali lebar leher sapi. Kalau di rata-rata lebar leher sapi itu 20 cm, 1,5-nya yaitu 30 cm. Itu titik aman Mbak untuk kita menggunakan pisau sembelih sapi. Kemudian ada yang jenis bullnose, kemudian ada simeter. Kemudian untuk pengulitan ada jenis pisau sendiri. Biasanya ujungnya cenderung melengkung untuk skinning. Pisau pengulitan itu ujung bilahnya cenderung melengkung karena supaya ketika kita melakukan pengulitan itu kulit tidak sobek. Jadi kita bisa 12 seret, bisa panjang, nggak cicik tapi bisa seret sampai belakang gitu Pak. Dan umumnya kalau untuk pengulitan ini nyonsenku orangnya jangan banyak-banyak gitu Pak. Nanti tidak terlalu banyak tukang gitu Pak. Mungkin ada tukang gunting gitu. Jadi ketika kita melakukan pengulitan paling tidak 2-3 orang saja itu sudah cukup Pak. Kemudian ada pisau boni. Pisau boni itu bilahnya biasanya ramping Pak. Jadi kados seperti ini, cuma dia lebih ramping. Ujungnya ramping Pak. Fungsinya untuk apa? Untuk melepas daging dari tulang. Jadi untuk masuk ke sela-sela tulang ini penetrasinya lebih enak Pak untuk pisau boni yang bilahnya cenderung ramping. Kemudian ada pisau-pisau yang seperti ini, hampir seperti boni, cuma dia agak lebar. Jadi untuk iris-iris daging pun bisa. Saya kira demikian prolog untuk asabilillahnya. Nanti kita lanjut di belakang ya Pak. Nanti sembari kita juga praktek tebokan, sembelihan tebok, sama nanti barangkali ada bapak-bapak yang membawa pisaunya bisa dikonsultasikan dengan kami sama teman-teman nanti di belakang. Ya. Demikian.
seukuran leher sapi yang ukurannya hampir sama, diameter 20 cm, dibungkus dengan kain goni. Kami akan menjelaskan pola sembelih dorong kayak apa, tarik kayak gimana, dorong tarik kayak hadis budi. Jadi panjenengan nanti biar panjenengan pola kita yang akan kita berikan panjenengan paham semuanya. Yang pertama Pak, kita akan pola dorong Pak. Yang pertama di sini kami pola dorong yang berpola kepalanya tengadah. Tengadah atas, jadi tanduknya di bawah semuanya. Saya pun jangan. Nah, pertama itu. Yang kedua, di sini kami akan dibantu dua handling Pak, dua petugas asisten saya yang akan membantu saya pada waktu penyembelihan. Nah, penyembelihan itu kita handling harus seperti apa? Yang pertama Pak, handling itu harus minimal kalau ini tengadah, grembel itu akan harus tegang Pak. Tegangnya apa? Harus tidak ada tekuan atau seperti apa. Jadi semua harus tegak, lurus. Kalau matang seperti ini, panjenengan eksekusinya akan lebih mudah. Karena apa? Kita contohkan yang pertama. Yang pertama akan kita contohkan untuk yang dorong yang pertama Pak, pemegangan blamber seperti apa Pak? Ibu jari ditekuk Pak. Setelah itu ini masuk di sini, kita lipat. Jadi mereka gempa jalan. Jadi pada waktu pasti lepas gitu. Pada waktu kita mau ini untuk angkat, ini bisa tidak lepas. Kadang kalau kita megang cuma biasa seperti ini akan lepas. Nah, jadi pemegangan blamber seperti apa? Kalau panjenengan juru sembelih itu kalau ini belum tegak, jenengan bilang tarik yang kepala atau yang blamber. Monggo yang penting matang. Karena kita contohkan Pak, pola pemegangan seperti ini Pak. Jangan ini, jangan seperti ini, tapi ini Pak. Ibu jari kenapa di atas? Ini membantu untuk menekan. Kita contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Ini cuma satu sayatan dan secepat-cepatnya dengan ketajaman pisau dan kita yang cepat-cepatnya seperti apa. Setelah itu Pak, jangan diangkat dulu sebelum panjenengan mengoreksi. Yang pertama, kalau di sini kepalanya, biasanya kepalanya di utara atau selatan? Selatan. Yang mengoreksi yang kepala. Udah terputus belum? Kalau seperti ini, juru sembelih bisa mengoreksi. Tapi kalau posisinya miring, kadang juru sembelih tidak bisa mengoreksi yang paling bawah. Yang harus bisa mengoreksi dari handling yang kepala. Itu nggih. Pertama itu Pak. Nah, di sini Pak, pola ini kalau panjenengan bisa antara handling dan juru sembelih bisa kompak, lebih enak. Karena apa? Panjenengan tidak usah menggunakan tenaga yang full.
Nggih. Contohnya Pak, kalau ini kita menggunakan pola gending yang lemes ya. Ini akan lemes kayak gini. Kita susah Pak. Contoh, lemes ya. Tidak bisa dengan tenaga yang sama, tidak bisa full sampai pentok. Apalagi dengan pisau yang tidak tajam. Contoh, bisa berkali-kali Mas. Jadi teman, jadi pada waktu posisi yang ini aja bisa membuat panjenengan kecapeannya pol. Apalagi kalau juru sembelih itu ikut merebutkan dan menarik kaki, jangan sampai. Jadi juru sembelih itu sebenarnya cuma nyembelih jadi usahakan pada waktu panjenengan mau nyembelih, jenengan diam kalau ada perubahan dan diam aja. Kalau udah rebah, siap, baru panjenengan masuk. Sama dua edit panjenengan ini, asisten panjenengan semuanya. Kenapa? Kalau jenengan ikut merebahkan, ikut tenaganya akan habis. Nah di situ ada kunci pokoknya Pak, yang paling krusial. Krusial apa? Pada waktu panjenengan peletaan pisau sama pemegangan pisau, kalau panjenengan sudah tegang, akan habis tengah jalan. Kan saya mau salah satu contoh nih. Saya pengen nyoba panjenengan menyontohkan dulu satu yang pola dorong ini. Pola saya pengen coba dulu. Tadi kan saya kumpulkan loh Pak. Ya, depan sini. Pegang dulu, pegangnya gitu Pak. Ini masuk, ini posisinya Pak, non sewu. Seperti ini, kuda-kuda. Monggo, senyaman panjenengan semuanya. Jangan terlalu kadang kakinya kayak mau balapan lari Pak. Atau tapi senyaman panjenengan. Karena apa? Kalau panjenengan nyaman, insya Allah tenaganya akan keluar full. Itu ya maksimal gitu. Jadi Mbak, tekan dulu. Letakkan dulu Pak. Ini tekan dulu. Letakkan dulu. Ya, posisinya seperti ini. Ini turun Pak. Posisi seperti ini Pak, jangan depan dulu. Seperti ini. Kalau panjenengan megang pisaunya ini tegang, pisaunya tegangkan Pak. Tegangkan, tegang ya. Ya. Nyebat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Habis Pak. Karena dia Bapak udah tegang dulu, udah mau melempar pisau, udah capek Pak. Ini aja masih yang pisau pabrikan non sewu. Kalau pisau tempaan yang tebal-tebal itu rasanya kayak apa Pak? Lebih berat. Nah, gitu jadi. Sekarang kalau coba Pak sekarang. Ini Pak. Sekarang santai nih. Jadi santai. Ini lurus Pak ya, datar terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tenaganya akan keluar. Terkadang jangan sampai panjenengan pada waktu peletakan pisau itu di tengah-tengah. Gambar pisaunya di tengah-tengah seperti ini. Itu akan kehabisan pisau. Jadi kayak orang gorok atau gaji nantinya. Gitu ya. Ini yang pola dasar kita yang dorong.
akan kita sampai seperti itu. Sekarang coba saya akan berpola yang dorong tarik Bapak. Ini nanti panjenengan bisa mencoba semuanya. Sekarang ya dorong tarik. Dorong tarik ini kepalanya miring. Terus gambarnya ditekuk ya. Ya, dorong tarik seperti Pak. Ini miring. Ini miring. Polanya seperti apa Pak? Pemegangan kayak orang narik Pak. Seperti ini. Sebetulnya dorong tarik itu seperti kalau panjenengan dorong. Pertama, yang kedua nariknya ke dalam, jangan ke atas. Jadi dorong tarik seperti ini. Ini ya. Nah ini posisi kuda-kuda kalau dorong tarik Pak Andi. Lipat ya. Tumit. Jengkol tumit Anda. Jengkol ini yang nempel di leher. Leher. Nah leher ini pegang Pak. Setelah pegang ini pesonya kita posisi santai, letakkan dulu. Ini baru kita condongkan ke bawah. Setelah condong ke bawah, ini dilontarkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Baru tarik. Ini pola dorong tarik. Ini juga menggunakan tenaga tidak full. Yang paling full itu pola yang digunakan pada waktu penyembelihan yang tarik dari bawah ke atas. Dia dari badan udah ikut ke depan, ini baru lontarannya dari tangan sampai badan semua ikut. Itu yang tarik. Monggo nanti panjenengan bisa mencoba pola yang kayak apa dulu, semua dorong dulu, kita mencoba semuanya supaya apa panjenengan merasakan kalau ini tegang sama ndak seperti apa. Itu nggih. Jadi contoh yang bisa kita terapkan dulu, karena apa? Kalau untuk yang sepuh-sepuh menurut saya jangan ke depan jenengan narik. Karena nanti ecoknya kumat Pak. Karena apa? Kalau narik itu susahnya seperti ini Pak. Nah kalau narik Pak, posisi kaki gantian. Dengkul yang nempel, dengkul kanan yang nempel di leher. Karena posisinya seperti ini Pak. Ini nempel dulu. Oke, nempel. Setelah itu posisi ini jangan tegang, biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru masuk, nempel. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari pangkal sampai ujung. Ini akan semua bergerak. Jadi bebannya, tenaga akan full power. Tapi hati-hati Pak, nariknya jangan lalu narik ini jangan ke atas. Kalau ke atas panjangnya bisa ke bawah. Itu Pak. Itu monggo kita coba untuk penerapannya, untuk menata gimana cara panjenengan bisa menjebelin. Dan kami kepingin panjenengan ingkang menghandling juga. Bukan kami, tapi panjenengan bilang merasakan kalau paham itu kepingin kayak apa. Suatu saat panjenengan di masjidnya masing-masing, oh polanya kayak gini, dia lebih efektif itu Pak. Kalau dari kami handlingnya teman-teman udah paham semua. Jenengan pengen kayak apa, teman-teman paham. Tapi kalau dari panjenengan ke panjenengan akan gimana caranya berkomunikasi dengan tiga orang ini nanti. Itu aja. Monggo, yang bagaimana ya bisa tadi. Kalau buat makan tetap
Pak Sumar lapor nih. Pak Andri. Kenapa? Biar polanya nanti panjenengan bisa gantian. Apa harus pakai kap tangan? Iya, karena selama ini tutorial untuk merobohkan sapi ya. Perlu disiapkan talinya. Pak Budi kayak diperhatikan untuk Bu ini Pak, kita butuh 2 orang. Kita butuh 2 orang. Yang pertama ini dari tali ini kita bagi 2. Yang pertama yang tengahnya ini biasanya kalau saya kasih tanda biar tidak keliru. Kalau kasih rapi ya atau apa, monggo. Atau kasih apa cat tip X atau apa gitu. Nah, saya itu ini akan kita bagi 2, yang satu dia di bawah yang Mas Yulma, yang satu saya bawa. Ya. Ini kita ikat dulu, kita pendekkan dulu. Nah, di sini Pak, yang tadi kita letakkan di leher, letakkan leher sapi. Oke. Setelah itu kita masukkan ke langkah depan. Ya. Setelah itu Pak, ini kita silang. Kita silang. Setelah kita silang, ini masuk lagi ke selangkangan belakang. Nah, di sini Pak, ini penarikan bisa 1 orang, bisa 2 orang. Kalau 2 orang biasanya harus 1 komando Pak. Yang nahan yang mana, yang narik yang mana. Jangan dua-duanya ditarik Pak. Kalau dua-duanya ditarik, dia tidak rebah, cuma jeprok. Tapi kalau satu ditahan, umpamanya yang ditarik ini, dia nahannya rebahnya ke kiri. Narik kanan, rebahnya ke kiri. Gantian. Gitu Pak Ji. Paham Ji? Untuk itu. Nah, di sini Pak, kita harus hati-hati. Pemasukan kepala kaki ini kalau dia dilempar saja. Kalau sapi jangan di samping. Kalau samping saja Pak, loncat. Nah, bolnya masuk. Kalau di belakang dia enggak. Beda dengan sapi Bali. Sapi Bali yang di belakang, karena apa? Dua-duanya Pak. Itu Pak Ji. Ji, kita ulang. Yang lebih kuat yang kanan. Yang ini diam Pak. Ini nahan, yang narik yang ini Pak. Menyerobnya ke kiri. Enggak. Karena Pak dia kan sakit, dia kan naik ke atas. Angkat kanan, jatuh kiri. Jatuhnya ke kiri. Habis ini Pak. Gitu aja. Yang ditahan jadi yang ditahan yang kiri. Yang ditarik kanan, robohnya kiri. Siap, makasih. Itu. Oke, baik. Lah, ada pertanyaan lagi Pak untuk balik?
Udah. Tahu dong. Ini ya sekarang yang rock Kalau ini Pak, yang pertama satu Pak, posisinya saya sampai lupa memberikan penjelasan. Kepala harus ke bawah. Jangan sampai pada waktu sebelum ditarik atau dimasukkan balik atau request, ini tali kepala ini panjang tapi agak pendek, tapi harus ke bawah. Dia lebih cepat bisa rebah. Kalau ini full lurus, dia akan menurut saya kalau talinya ini tidak kuat akan putus. Setelah putus baru jatil biasanya. Ya gitu ya. Kalau rebah agak turun ke bawah, tunduk dia enggak. Kenapa? Dia jalannya kan jangan kan belakang dulu, belakang baru. Nah kalau rebah kan posisi seperti ini Pak, kepalanya ke bawah. Jadi ini seperti ini Pak. Beda dengan kalau yang di atas. Ini rebah kan ini enggak gandul. Jadi kepalanya enggak gandul kayak gitu modelnya. Jadi kayak ketekak, dia kan kuat-kuatan dengan talinya. Kalau talinya kuat, enggak masalah. Kalau enggak kuat, itu. Jadi tali pegunungan pertama itu yang harus kita koreksi juga ya. Ya, sebelum turun dari bus, dari truk, bagus atau enggak itu. iya, sebelum dari truk turun, harus kita cek dulu semuanya Pak. Itu Pak. Keluar sama leher. Tendangannya semuanya harus juga. Nah sekarang kita mau nyoba yang pola rope squash. Di sini rope squash ada dua Pak. Yang pertama rope squash yang nariknya di samping. Ada yang rope squash yang nariknya di bawah selangkangan. Kalau yang di samping seperti ini Pak. Ini harus dua orang juga, memang dua sama. Yang pertama, ini kita tarikan ke leher. Leher atau tali, leher atau keluh jadi satu Pak, bisa. Ya. Setelah itu Pak, ini kita mundur di belakang kaki depan. Ini kita lempar ke atas. Baru kita dilempar aja ya, dilempar. Nah, itu ini kita masukkan. Masuknya seperti apa? Padetan aja. Padetan sampai paham. Terima kasih. Ini ya, masuknya seperti apa? Ini kita paskan di kelek sapinya, pas di bawah belakangnya. Ini. Nah itu, ini mundur ke belakang, kita lempar lagi ke atas, kita masukkan. Kita masuk lagi. Setelah itu, di belakang, di depan segitiga. Atau entong-entong yang belakang. Nah, setelah ini Pak, bisa di sini langsung cari bisa, tapi polanya nariknya jangan lurus Pak, tapi agak ke bawah. Yang pertama itu, yang kedua ini bisa biar apa Pak? Kelemahan sapi ada di belakang, ini dimasukkan Pak. Itu sendiri kuat ya. Bisa. Kalau ini saya tarik, tapi mohon maaf, kepala tetap dicincang ke depan. Iya, di bawah. Iya, di bawah. Maksudnya tali dadung. Iya, dadung itu tetap ditali di tiang. Iya. Talinya ke sana agak ke bawah. Iya. Semua sama Pak. Itu. Setelah seperti ini Pak, nanti baru
Ini penarikan juga sama. Ini agak ke bawah. Sendiri pun bisa rebah. Asal apa? Nariknya jangan dengan godok. Tapi cuma pelan aja, Pak. Terus aja. Tapi pelan narik. Ini, Pak. Kalau jenengan pakai karmantel atau pakai gadung, ini jenengan lipat kayak gini, Pak. Supaya apa? Jangan sekali panjangan ini di bahayanya Pak, kalau pas itu putus atau apa jenengan ini nggak bisa lepas Pak. Ini bisa menjenengan dibawa lari. Tapi kalau seperti ini Pak, ini sepatu jenengan nggak kuat, lepas saja Pak. Ini yang Rob Squash. Intinya rebahnya sama. Jadi kalau ini dari kiri, jatuhnya ke kiri. Gantian gitu. Gitu nje? Paham? Ada pertanyaan? Tapi kalau yang ini tetap kan jatuhnya tetap kiri kan? Kalau yang ini tapi. Nah, ini Pak bisa kiri, bisa kanan. Karena apa? Tergantung nanti kepalanya operator. Kalau seperti ini sebaiknya panjenengan Rob Squash itu ada operator kepala. Mau rebahkan di mana? Biar ini yang mengarahkan. Mau kanan atau mau kiri. Megang kepalanya. Iya. Ya. Ya, Kalau aja Pak, jangan tanduk. Kalau tanduk benar nggak kuat, kalau aja. Ya. Apa? Masih Pak. Harus. Kalau nggak ada telur, gitu je. Paham Pak? Nah. Udah Pak, bisa? Paham? Nah. Setelah ini Pak, akan saya kasih tambahan satu lagi Pak. Satu lagi tambahan yang biasanya kami menggunakan kalau panjenengan kena sapi-sapi sirkus lagi Pak, kayak Bali. Pernah enggak Pak? Ada yang sapi Bali Pak? Nah, pernah. Ada. Ya. Madura sama polanya. Dia risi Pak. Kalau udah kena di sini dia risi. Dia akan gerak terus. Caranya seperti apa? Kita buat kolongan tali 3 meteran 2. Itu kita masukkan ke, kalau rebahnya mau kepala di selatan, panjenengan ngikatnya kaki depan kiri dan kaki belakang kiri Pak. Kiri semua. Kiri semua. Momennya ini aja. Yuk. Ada, lu sedang ya. Halo. Ya, sekian. Mengamungan ya. Jadi ini saya masukkan ke depan kiri. Sama ke belakang kiri. Tali 2 itu Pak. Jadi caranya jangan lempar aja. Berdua, posisinya aja. Mau lempar aja. Oh, dari samping ya? Iya. Lempar yang satunya. Lempar ini. Ada teman satu lagi Pak yang lempar Ini 2 orang. Ya. Dari sini Pak. Kita masukkan seperti ini dulu. Kalau ini Pak, panjenengan bisa menggunakan pohon yang atau ring. Polanya jangan ditarik ya Pak. Kalau panjenengan mau lebih agak mudah, cuma dimasukkan. Ini punya ring, ya, dimasukkan. Setelah ini masuk, ini cuma diputar 2 kali aja Pak. Dia sudah gerak. Kalau pakai ring, kalau pakai pohon di tali kira-kira disimpul nanti tali aja. Biar nanti pada waktu kita mau lepas cepat.
Itu Ji. Nah, yang selanjutnya kita menggunakan tali 5 meter sampai 7 meter, Pak. Cuma kita buat kolongan seperti ini, Pak. Kita lempar di pinggang sapi. Caranya ini, Pak. Dari bawah masuk, dia narik ke atas. Bawah yang ada simpulnya. Dari simpulnya ke bawah ya di bawah, Pak. Setelah itu ini masuk. Ini yang kunci, Pak. Jadi ini kita putar ke bawah sampai di area bawah perut. Kalau ini udah ketarik lagi dia kan kebal. Gini aja udah. Oh. Tapi kalau ini posisinya mau narik, jangan pada waktu di lurus dengan badan sapi, tapi agak ke bawah. Apalagi kalau ini ada ringnya, Pak, lebih enak masukkan ring, kita nariknya tinggal nyangkutnya di tempat, Pak. Kalau Bambi atau Rospes bisa geser, kalau ini di tempat itu, Pak. Bisa. Kami biasanya menggunakan ini kisaran waktu paling lama 7 menit sebab. Boleh. Pertama, Pak, yang pertama tali pada waktu itu Rockspes, Barley atau Sutri yang untuk penarik ini harus tegang. Tetap ditarik dulu, jangan dilepas. Kalau dilepas berdiri lagi, Pak. Pertama itu, Pak. Yang kedua, tadi ada 2 orang kan yang menali. 2 orang itu cepat harus mengikat tali kanan dan belakang dan depan. Jadikan 1, Pak. Iya. Biar apa, Pak? Lebih aman. Ya kan berarti kita harus ada persediaan tali yang lain untuk Oh enggak, Pak, nanti pakai tali yang ini aja udah. Karena ini 3 meter untuk menjadikan 1 akan bisa. berarti kan masih ditarik tegang. Yang Ya tegaknya yang badan, Pak. Kalau yang kakinya enggak. Yang di perut, Pak. Kakinya enggak, belum ada. Kan harus ada persiapan yang pertama, Pak. 1 unit ya. 1 unit itu kalau kami menggunakan 3 meteran 3, Pak. Sama yang panjang, kalau yang Barley atau Rockspes kita minimal 12 atau 15 meter. Itu, Pak. Persediaan saya itu 1 20 meter, kemudian yang 2 itu 10-an meter. Wah, panjangnya, Pak. Panjang 10-an. Jadi minimal kalau kami biasa menggunakan 3 meter dan cukup, Pak. Karena apa? Mengikatnya kalau 10 meter belum saya mau terkadang ngikatnya dihabiskan kelamaan. Nanti yang punya juga kelamaan. Begitu. Jadi cuma 1 putaran kunci pangkal.